Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak aja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini silahkan di skip aja ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Xiaoyan dan kawan-kawan yang memulai operasi penyelamatan Yolo bersama dengan Master Feng, terlihat kalau mereka kala itu sih cukup kesulitan tuh untuk melihat situasi di hutan kematian itu. Karena tak hanya kabut tebal aja yang menghalangi pandangan mereka, tapi kabut tebal itu juga ada kandungan racun yang melemahkan indera mereka secara perlahan-lahan. Untung aja karena ada Xiao Yishen yang merupakan ahli racun, maka mereka tak perlu cemas sama racun di dalam hutan kematian itu. Kakek Tianhuo yang merasa ada yang aneh dalam hutan tersebut, seperti mereka sedang diawasi oleh sesuatu, tiba-tiba aja muncullah binatang sihir tingkat 8 yang kekuatannya tuh setara dengan Douzun bintang 7. Tentu aja kakek Tianhuo yang cukup ketakutan karena ranahnya di bawah binatang sihir itu. Xiaoyan dan Master Feng pun langsung siap-siap mode tempur. Tapi sayangnya binatang sihir itu dikalahkan sama Tiejian yang merupakan kenalannya Yaolao dan mau bantu rombongannya Master Feng untuk menyelamatkan Yaolao. Master Feng yang cukup lega karena ada bala bantuan datang. Tentu aja Xiaoyan masih bingung tuh, siapakah Master Tiejian yang ada di tempat itu. Di momen ini Tiejian pun memperkenalkan diri kalau dia mau balas budi kepada Yaolao yang dulu pernah menyelamatkan keluarganya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Aula Jiwa dengan Master Feng yang memperingatkan Xiaoyan untuk beristirahat dulu. Karena di malam hari para binatang sihir di hutan itu akan lebih aktif daripada siang hari. Namun baru aja mereka mau berhenti untuk istirahat, Xiao Yishen meminta semuanya untuk diam dulu karena ada sosok binatang sihir yang datang dari arah depan. Xiaoyan yang langsung siap siaga saat dia melihat ada binatang sihir tingkat 8 berkekuatan Douzun bintang 7. Ternyata binatang sihir itu hanya numpang lewat doang tuh, yang sontak bikin orang-orang di sana bingung. Tak hanya binatang sihir itu aja yang berperilaku aneh, tapi dua binatang sihir tingkat 8 yang baru lewat aja malah lewat gitu aja di depan mereka pula. Tentu aja kelakuan aneh para binatang sihir tingkat atas itu bikin heran Xiaoyan dan kawan-kawan. Kenapa mereka malah seperti lari maraton aja? Master Feng yang melihat luka salah satu binatang sihir itu sepertinya cukup familiar. Pada akhirnya Master Feng pun sadar tuh kalau mereka diserang oleh koloni semut batu yang merupakan predator puncak di hutan kematian sana, di mana semut batu ini akan memakan para mangsanya sampai tulang belulang aja. Setelah itu Zian yang mendengar nyanyian merdu dari dalam hutan, dia pun langsung pergi mencari asal suara itu karena Zian begitu penasaran. Xiaoyan yang khawatir kalau Zian bakal dikeroyok sama koloni semut batu itu, Xiaoyan pun dibuat kaget tuh sama kelakuan Zian yang tiba-tiba aja di tengah-tengah koloni semut tersebut. Dimana Zian berkata kalau sumber suara nyanyian yang dia dengar barusan berasal dari ratu semut batu itu. Bahkan Zian sendiri udah berteman sama ratu semut itu. Di sini Xiaoyan yang begitu kaget sama kelakuan bocil kematian satu ini, tapi mengingat Zian berasal dari klan binatang sihir terkuat, maka semua hal mengejutkan itu mulai dimaklumi Xiaoyan. Xiaoyan yang saat itu marah-marah sama Zian kalau jangan bikin dirinya jantungan mulu seperti kelakuannya tadi. Tentu saja seketika Xiaoyan langsung kicep tuh karena takut jika ratu semut itu bakal marah kalau dia mengomeli Zian. Namun ratu semut itu berbaik hati akan menunjukkan jalan pintas menuju Aula Jiwa karena kawasan hutan kematian di sana adalah wilayah kekuasaannya ratu semut batu itu. Seketika Xiaoyan pun benar-benar gembira tuh kalau ada jalur tercepat menuju Aula Jiwa. Dan beberapa saat setelah mereka melakukan perjalanan, Xiaoyan dan kawan-kawan pun akhirnya sampai juga di wilayah Aula Jiwa. Di sisi lain, Yaolao yang disiksa habis-habisan sama para tetua Aula Jiwa di bagian dalam sana, terlihat kalau Yaolao masih tak bisa mereka tundukkan tuh. Padahal para tetua Aula Jiwa udah merapalkan mantra kutukan selama hampir 2 bulan. Selama waktu tersebut, kekuatan jiwa Yaolao masih belum habis-habis. Padahal mereka udah mengerahkan begitu banyak tetua Aula Jiwa di ranah Douzun.
Di tempat lain, Xiaoyan yang merasa aneh sama burung-burung yang ada di hutan itu. Pada akhirnya Xiaoyan pun mulai sadar tuh kalau para burung di tempat itu udah dijadikan kamera pengawas untuk melihat siapapun yang mendekati aula jiwa. Tentu aja metode yang dipakai aula jiwa itu benar-benar bikin kaget Xiao Yixuan dan kakek Tianhu. Kalau metode yang dipakai sama aula jiwa udah terlalu kejam. Setelah mereka mengamati para penjaga yang ada di depan pintu aula jiwa itu, kakek Tianhu pun berhasil mendeteksi kalau ada 5 penjaga ranah Douzun dan 10 orang penjaga ranah Douzong. Beberapa saat kemudian, para penjaga dibuat panik setelah melihat ribuan semut batu menyerbu ke arah mereka. Tentu aja keributan itu seketika terdengar tuh sama para tetua aula jiwa yang ada di dalam sana, di mana mereka langsung mulai menghentikan penyiksaan terhadap Yaolao itu. Karena dugaan mereka pasti ini adalah ulahnya Xiaoyan yang datang dengan orang-orang kuat untuk menyelamatkan gurunya. Setelah itu Xian pun nyuruh Xiaoyan dan kawan-kawan untuk segera masuk tuh, karena para penjaga udah diurus sama anak buahnya Ratu Semut Batu itu. Karena para penjaga barusan udah berubah jadi tinggal tulang belulang doang. Di sisi lain, Mugu yang terlihat begitu senang karena dia akhirnya bisa bertemu dengan Xiaoyan lagi, alias dia bisa balas dendam atas perbuatan Xiaoyan sebelum-sebelumnya. Setelah itu, penjaga aula jiwa yang terakhir masih hidup pun dihabisi sama Tiejan. Di momen ini, kakek Tianhu yang nyuruh Mugu dan antek-antek aula jiwa lainnya untuk segera keluar aja, karena kehebohan barusan tuh pasti udah diketahui sama para tetua aula jiwa. Mugu yang keluar dengan para tetua lainnya untuk meladeni rombongannya Xiaoyan. Di momen itu sih Master Feng nyuruh Xiaoyan untuk pergi ke tempat Yaolao duluan tuh. Karena urusan para tetua aula jiwa itu serahkan sama semua orang di tempat tersebut. Dengan keyakinan penuh, Xiaoyan pun melesat kencang ke arah bagian dalam aula jiwa sana. Karena setiap serangan para tetua aula jiwa yang mengarah kepada Xiaoyan dihadang sama Master Feng dan yang lainnya. Pertarungan di antara dua kubu itu yang mulai intens. Terlihat kalau Master Feng melawan Mugu tuh, sedangkan Master Tiejan melawan salah satu tetua aula jiwa lainnya, di mana Xiao Yixuan yang melawan tetua aula jiwa dengan teknik racunnya juga, sedangkan Xian hanya dengan bantuan Ratu Semut Batu aja udah bikin lari terbirit-birit para kerucu Douzong di sana. Setelah itu Xin pun beralih ke tempatnya Xiaoyan, di mana dia mulai masuk lebih dalam di lorong sana. Namun pada akhirnya Xiaoyan dihadang sama pelindung Qintian alias pelindung yang menyerang Xiaoyan. Saat jiwanya Xiaoyan dulu bertemu sama Yaolao ketika Xiaoyan berhasil menerobos ranah Douzong di episode 101 dulu. Pelindung Qintian yang tak segan-segan langsung menyerang Xiaoyan tanpa ampun di sana. Di momen itu sih Xiaoyan pun memanggil boneka iblisnya itu untuk menahan serangan pelindung Qintian. Dan untuk sementara waktu, boneka iblisnya Xiaoyan akan melawan pelindung Qintian, sedangkan Xiaoyan mau OTW dulu ke tempatnya Yaolao. Dan ketika pelindung Qintian begitu kesal kalau dia dipermainkan sama Xiaoyan, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira perjalanan Xiaoyan menemui Yaolao nanti apakah ada hambatan lagi? Bakal banyak drama nih kayaknya nanti. Untuk kelanjutannya sabar dulu ya guys, karena chapter berikutnya akan admin bahas secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye bye.